Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ceria kelas 1 SD se-Kota Surabaya. Hari ini Bu Lydia hadir kembali untuk bersama-sama belajar dengan kalian dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Bu Lydia berharap semoga kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak masih ingat bersama Bu Guru? Bu Guru bernama Lydia Nurainin dari SDN Asemrowo yang akan menemani kalian belajar selama 30 menit ke depan. Kita akan belajar tentang apa ya hari ini? Ada yang sudah tahu? Kita akan belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, pembelajaran 3. Materinya tentang mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Ada yang masih ingat tentang itu? Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah mempelajarinya. Nah, apa ya satuan tidak baku itu? Bu Lydia sedikit akan mengingatkan pada kalian tentang apa itu satuan baku. Kira-kira ada yang sudah ingat? Iya, ada ya. Iya, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Jadi tidak ada patokan dalam hal ini. Kalau pengukuran menggunakan ukuran baku, itu ada dalam mengukur panjang itu ada meter, ada sentimeter, dan juga ada kilometer. Namun dalam satuan tidak baku, itu tidak ada patokan khususnya. Kita bisa menggunakan apa saja yang ada di sekitar kita untuk mengukurnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan anggota tubuh kita. Yang pertama ada jengkal, ya, jengkal. Jadi dari ujung jari, ibu jari, sampai ujung kelingking ini namanya adalah jengkal. Kemudian kita bisa menggunakan depa. Ketika kita rentangkan ujung tangan kiri ke tangan kanan, ini satu depa. Kemudian sebenarnya masih ada lagi, kita bisa menggunakan hasta. Hasta itu dari sini ya. Terus kemudian ada lagi kita bisa pakai langkah kaki. Nah, langkah kaki ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda. Makanya anggota tubuh kita ini dinamakan, yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, dinamakan alat ukur yang tidak baku. Bu Lydia, apakah hanya itu saja yang dinamakan dengan alat ukur tidak baku? Oh, tentu tidak, masih ada lagi. Kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya saja yang dekat dengan kita. Kita bisa menggunakan dengan batang korek api. Kemudian kita bisa gunakan pensil. Kemudian kita bisa gunakan lagi pulpen. Bahkan batang lidi pun bisa kita gunakan untuk mengukur. Nah, dari beberapa alat yang kita gunakan, nanti pasti hasilnya akan berbeda atau tidak sama. Inilah yang dinamakan alat ukur tidak baku. Ketika kita mengukur menggunakan benda yang ada di sekitar kita, hasilnya berbeda atau tidak sama. Bahkan ketika kita menggunakan jengkal, antara satu orang dengan orang yang lainnya pun akan berbeda menurut ukuran tangan masing-masing. Nah, supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi, Bu Lydia punya sebuah lagu untuk kita nyanyikan bersama-sama. Judul lagunya adalah lagu Anak Ceria. Nada kali ini dengan nada anak gembala. Ada yang bisa menyanyikan lagu Anak Gembala? Ayo kita nyanyi bersama-sama, biar lebih semangat lagi ya. Boleh sambil berdiri, sambil bergerak-gerak.
bagaimana anak-anak? Sudah semangat ya? Bu Lydia di sini semakin semangat lagi untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita coba sekarang setelah bernyanyi, kita akan melihat teman-teman kita yang sedang bermain. Coba kalian perhatikan, ada Siti dan teman-teman yang sedang bermain sepeda. Mereka bermain mengelilingi lapangan, jadi bersepeda mengelilingi lapangan. Nah, sambil bersepeda, Siti dan teman-temannya melihat Udin dan Edo sedang bermain layang-layang. Mereka tampak gembira sekali bermain layang-layang di lapangan. Nah, ketika bermain, Edo dan teman-temannya berkata, kira-kira lari layang-layang siapa ya yang paling panjang? Nah, mau tahu keseruan mereka mengukurnya? Mereka mengukur menggunakan apa yang ada di sekitarnya saja, tidak menggunakan alat ukur yang baku, namun mereka menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Mau tahu keseruan mereka untuk mengukur panjang tali layang-layang mereka? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama Bu Lydia dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku, tadi kita sudah melihat Siti bersama teman-temannya yang sedang bermain sepeda. Kemudian mereka melihat ada Udin dan teman-temannya sedang bermain layang-layang di lapangan. Nah, tadi Udin dan teman-temannya ingin mengukur panjang tali layang-layang mereka. Namun mereka tidak membawa ukuran jadi mereka menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Nah, mau tahu keseruannya? Kita lihat ya bagaimana cara Udin dan teman-temannya mengukur panjang layang-layang. Kita lihat di sini ada layang-layang Udin dan layang-layang Beni. Kita coba perhatikan. Perhatikan ya. Layang-layang Udin dan layang-layang Beni. Nah, layang-layang Udin itu berwarna ungu dan layang-layang Beni berwarna merah. Kita bisa lihat di sini, ya. Kemudian Udin akan mengukur menggunakan apa kira-kira? Nah, Udin akan mengukur menggunakan jengkal. Nah, ini sudah mengukur menggunakan jengkal. Tadi layang-layang Udin berwarna ungu dan layang-layang Beni berwarna merah. Mereka menggunakan jengkal, kemudian diukur jengkalnya yang mengukur Udin sampai berhenti di angka 30. Ya, berhenti di angka 30. Kemudian mereka melanjutkan mengukur layang-layang Beni. Ketika diukur panjang tali layang-layang Beni berhenti di angka 20. Nah, panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal dan panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal. Nah, ini mereka sudah berhasil mengukur menggunakan jengkal, memanfaatkan apa yang ada di anggota tubuhnya, sehingga kalau yang mengukur sama itu bisa dibandingkan. Ini bisa dibandingkan bahwa tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Coba kita lanjutkan. Berikut ini ada mengukur ikat pinggang dengan menggunakan jengkal dan pensil. Bu Lydia sudah punya gambarnya. Nah, diukur dengan menggunakan jengkal dan pensil. Coba kita hitung bersama-sama ya. Berapa panjangnya ikat pinggang ini ketika diukur menggunakan jengkal dan menggunakan pensil? Kita hitung yang jengkal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang menggunakan jengkal. Kemudian yang menggunakan pensil. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasil yang didapatkan adalah panjang ikat pinggang ketika diukur dengan jengkal sama dengan 10 jengkal. Ketika diukur dengan pensil sama dengan 8 pensil. Nah, di sini Bu Lydia punya sebuah video teman kita, ada Alia yang mengukur ikat pinggang menggunakan jengkal dan pensil. Kita lihat bersama-sama ya.
dengan satuan tidak baku. Nah, benda yang saya ukur adalah ikat pinggang. Saya akan mengukur ikat pinggang ini dengan menggunakan jengkal dan pensil. Pertama, kita menggunakan jengkal dulu ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, panjang ikat pinggang ini sama dengan 6 jengkal. Berikutnya, saya akan mengukur ikat pinggang ini menggunakan pensil. Yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, panjang ikat pinggang ini sama dengan 7 pensil. Nah, itu tadi contoh pengukuran ikat pinggang menggunakan jengkal dan pensil. Hasil yang didapatkan adalah ketika diukur dengan jengkal, panjang ikat pinggang itu adalah 6 jengkal. Ketika diukur menggunakan pensil, panjang ikat pinggang tersebut sama dengan 7 pensil. Berikutnya, Bu Lydia punya gambar mengukur penggaris menggunakan jengkal dan batang lidi. Tadi di awal sudah Bu Lydia sampaikan bahwa batang lidi pun juga bisa digunakan untuk mengukur. Kita lihat yang jengkal, ada hasilnya kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketika diukur menggunakan lidi, batang lidi, hasilnya adalah 2 batang lidi. Kita lihat hasilnya ya. Panjang penggaris tersebut ketika diukur dengan jengkal, panjangnya sama dengan 8 jengkal. Panjang penggaris sama dengan 2 batang lidi. Berikutnya, Bu Lydia punya sebuah video. Nah, kita lihat bersama-sama lagi ya, ini hasil yang tadi. Kemudian kita lihat video yang berikutnya tentang mengukur meja dengan jengkal dan batang lidi. Berikutnya, saya akan mengukur panjang meja menggunakan jengkal dan batang lidi. Pertama-tama kita menggunakan jengkal dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang meja ini sama dengan 7 jengkal. Berikutnya saya menggunakan batang lidi. 1, 2. Panjang meja ini sama dengan 2 batang lidi. Nah, itu tadi pengukuran meja menggunakan jengkal dan batang lidi. Hasil yang didapatkan adalah panjang meja tersebut sama dengan 7 jengkal, dan ketika diukur menggunakan batang lidi, panjang meja tersebut sama dengan 2 batang lidi. Nah, anak-anakku yang ceria, kita sudah belajar mengukur panjang benda menggunakan alat ukur yang tidak baku. Yang bisa kita manfaatkan adalah alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini Bu Lydia akan mempraktekkan langsung bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita. Nanti Bu Lydia akan menggunakan jengkal dan akan menggunakan pulpen. Alat-alat apa yang akan kita ukur pada hari ini? Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih bersama Bu Lydia dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang ceria, tadi Bu Lydia sudah sampaikan kalau di segmen berikutnya Bu Lydia akan mengukur beberapa benda. Benda apa yang akan Bu Lydia ukur? Coba yang pertama, Bu Lydia mempunyai sebuah apa ya? Tongkat pramuka. Nah, di sini sudah ada, Bu Lydia sudah membawa tongkat pramuka. Ini akan Bu Lydia ukur menggunakan jengkal Bu Lydia dan juga menggunakan pulpen untuk pembandingnya. Nah,
Sekarang kita mulai, kita hitung bersama-sama, mengukur menggunakan jengkal terlebih dahulu ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jengkal. Nah, berikutnya kita akan mengukur menggunakan pulpen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 pulpen. Nah, itu pengukuran tongkat pramuka ini. Kita dapatkan hasil panjang ketika diukur menggunakan jengkal tadi ada 8 jengkal, dan ketika kita ukur menggunakan pulpen panjangnya 10 pulpen. Selanjutnya Bu Lydia akan mengukur apa lagi ya? Bu Lydia akan mengukur ya, lengan kiri Bu Lydia. Kita lihat lengan kirinya Bu Lydia itu panjangnya berapa jengkal dan berapa pulpen. Kita lihat ya, kita ukur bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ternyata panjang lengan kiri Bu Lydia ada 3 jengkal. Kemudian berapa pulpen ya panjangnya? Kita ukur bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ternyata panjang lengan kiri Bu Lydia ada 3 jengkal dan 4 pulpen. Selanjutnya di pengukuran yang terakhir, Bu Lydia punya benda apa lagi kira-kira ini? Ya, Bu Lydia sudah bawa tali sepatu. Kita ukur sama dengan menggunakan jengkal juga, tetapi yang berikutnya diukur menggunakan batang korek api. Dengan korek api ya. Yang pertama kita ukur dulu dengan menggunakan jengkal. Menggunakan jengkal tangannya Bu Lydia. Kita ukur 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata panjang tali sepatu ini sama dengan 5 jengkal Bu Lydia. Selanjutnya akan kita ukur menggunakan korek. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sudah Bu Lydia ukur, ternyata panjang tali sepatu ini 5 jengkalnya Bu Lydia. Ketika diukur menggunakan korek, hasilnya 11 batang korek. Nah, itu anak-anak kita sudah melakukan pengukuran pada hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi cara mengukur benda menggunakan alat yang tidak baku. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil pada hari ini? Di sini Bu Lydia sudah tuliskan beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Di awal sudah Bu Lydia jelaskan bahwa kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita, jadi hasilnya pun juga tidak sama. Kesimpulan yang kedua, jengkal dan depa disebut dengan satuan tidak baku. Kemudian contoh satuan tidak baku yang lainnya, ada pensil, ada pulpen, ada batang lidi, batang korek api, bahkan langkah kaki itu juga merupakan alat ukur tidak baku, dan juga masih banyak yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda.
Kesimpulan yang terakhir, jika kita mengukur menggunakan alat yang tidak baku, maka hasilnya tidak sama. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah bisa difahami untuk pembelajaran kita pada hari ini ya? Kita lanjutkan ke tugas untuk kalian. Nah, Bu Lydia sudah menuliskan beberapa tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian mempraktekkan mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Bu Lydia sudah tuliskan di situ ada ikat pinggang, meja, buku paket tematik, lebar pintu, dan juga lengan kiri kalian. Semua benda-benda itu kalian ukur menggunakan jengkal kalian. Ya, hanya menggunakan jengkal saja supaya nanti bisa dibandingkan mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Jika alat ukurnya sama, maka benda itu bisa dibandingkan panjang dan pendeknya. Nah, untuk berikutnya, setelah kalian tadi mengukur menggunakan jengkal dan ditulis di tabel tersebut, berikutnya adalah mengurutkan hasil pengukuran. Yang pertama, urutkan panjang benda tersebut mulai dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Kemudian yang kedua, urutkan panjang benda tersebut mulai dari yang paling pendek ke yang paling panjang. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah siap untuk mengerjakan tugas hari ini? Sudah memahami semua pembelajaran kita pada pagi hari ini ya? Jangan lupa tugas jika sudah selesai, kalian foto dan dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. Tetap terapkan protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan selalu dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Salam ceria, salam semangat, dan tetap semangat. Terus bersama kami dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.